Pada awal Juli 2026, drone Ukraina menemukan 6 dari 7 tempat perlindungan pesawat yang diperkuat di pangkalan udara Saki di Crimea yang diduduki. Mereka meledakkan pintu dari 4 diantaranya. Pangkalan yang sama itu sudah pernah diserang sekali beberapa hari sebelumnya. Rusia telah mengeluarkan banyak uang memperkuat pangkalan udara itu dengan tempat perlindungan beton untuk mencegah serangan seperti ini. Dalam 1 minggu, Ukraina melakukan percobaan itu 2 kali dan berhasil pada kedua percobaan itu. Setiap media yang meliput perang memberitakan versi mereka tentang kisah itu. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa kebakaran hanggar justru bagian yang paling tidak menarik dari situasi sebenarnya yang terjadi pada kekuatan udara Rusia. Di balik rekaman runtuhnya tempat perlindungan, ada kampanye kedua yang jarang diberitakan, berlanjut di catatan ekspor, daftar sanksi, dan laporan pendapatan perusahaan. Kampanye kedua itu mungkin jauh lebih penting daripada satu serangan apapun. Ukraina tak hanya menghancurkan jet-jet Rusia satu persatu di jalur taksi di Crimea, tapi juga membuat Rusia semakin sulit membangun jet selanjutnya. Jadi mari kita mulai dengan melihat konteksnya. Saki, atau lebih tepatnya Pangkalan Udara Novo-Fedorivka, telah menjadi markas resimen penerbangan serangan Angkatan Laut Independen ke-43 Angkatan Laut Rusia sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014. Pangkalan ini telah digunakan untuk mengerahkan pesawat tempur multiperan Su-30SM dan Su-30M, pesawat yang digunakan untuk misi serangan laut. Namun pangkalan ini kini lebih sering dipakai untuk serangan bom luncur ke Ukraina Selatan. Untuk sebagian besar perang ini, pangkalan ini adalah pangkalan belakang yang cukup aman, cukup jauh dari garis depan, sehingga Rusia menganggapnya sebagai tempat yang aman untuk memarkir, merawat, dan mempersenjatai ulang pesawat. Namun pada Juli 2026, Dinas Keamanan Ukraina (SBU) menyerang infrastruktur hanggar di pangkalan itu dengan drone dan melaporkan 5 serangan yang dipastikan mengenai sasaran. Dengan informasi awal menyebutkan bahwa jet tempur Su-30 dan Su-30SM berada di dalam 2 hanggar yang menjadi sasaran dan terjadi kebakaran di salah satu tempat pesawat tersebut disimpan. Penilaian SBU sendiri menempatkan nilai masing-masing pesawat tersebut di kisaran 30 hingga 50 juta dolar tergantung pada konfigurasinya. 2 hari kemudian, SBU kembali melakukan serangan. Kali ini mengklaim telah mengenai 7 hanggar di seluruh pangkalan dengan pesawat Su-30SM, Su-30, dan Su-24. Dilaporkan berada di dalam beberapa di antaranya. SBU mengklaim setidaknya 7 pesawat hancur atau rusak. Selain Saki, Ukraina juga menyerang pangkalan udara Gwardiskoye atau Gwardiskoye sekitar 30 km ke daratan, menghantam 2 hanggar penyimpanan drone Shahid dan peralatan pendukung penerbangan. Serangan ini berbeda dari kebanyakan serangan ke lapangan udara yang kami bahas dalam beberapa tahun terakhir, karena kita tidak hanya mengandalkan klaim pemerintah Ukraina. Citra satelit dari Vantor, sebuah perusahaan satelit komersial, secara independen mengkonfirmasi kerusakan tersebut. 6 dari 7 shelter pesawat yang diperkeras menunjukkan kerusakan yang terlihat. Pintu tahan ledakan pada 4 diantaranya sudah tidak terpasang lagi, melainkan tergeletak di jalur taksi. Tempat perlindungan berupa struktur beton bertulang, sebagian besar masih utuh. Tempat perlindungan pesawat ini memang dirancang tahan ledakan dan melindungi pesawat di dalamnya agar tetap bisa terbang. Gambar dari Saki menunjukkan struktur yang masih berbentuk, namun bagian penting di dalamnya dan pintu yang seharusnya menutup rapat bangunan itu tidak bertahan. Ini berarti jawaban Rusia terhadap ancaman drone jarak menengah hingga jauh dari Ukraina, yang sejauh ini hanyalah beton cor, sudah mulai diuji di lapangan kurang dari setahun setelah dibangun, dan perlindungannya tak sekuat yang diharapkan perencana Rusia. Berikut garis waktu yang menjelaskan alasan tempat perlindungan itu. Pada Juni 2025, Ukraina meluncurkan operasi jaring laba-laba yang terkenal. Serangan drone massal di wilayah Rusia menarget pangkalan pembom strategis menggunakan drone yang diselundupkan selama berbulan-bulan dan diluncurkan dari dalam Rusia. Ukraina mengklaim telah menghantam puluhan pesawat di pangkalan, termasuk Beliaya, yang berjarak lebih dari 4.000 km dari perbatasan Ukraina. Sejak saat itu, serangan jarak jauh reguler Ukraina telah mencapai hingga Engels, sekitar 600 km dari garis depan. Sebelum Spiderweb, perencanaan pertahanan udara Rusia berasumsi bahwa jarak itu sendiri adalah bentuk perlindungan. Jika Ukraina tidak bisa secara fisik menjangkau sebuah pangkalan udara, pesawat yang diparkir di sana aman dan tak perlu investasi tambahan. Namun Ukraina membuktikan mereka bisa menjangkau sudut-sudut terpencil Rusia, baik dengan menerbangkan drone maupun mengirimkannya melalui operasi rahasia terselubung. Rusia merespons dengan menuangkan beton di pangkalan udara yang sebelumnya memakai ramp terbuka, menganggap shelter yang diperkeras sebagai solusi atas ancaman yang tak bisa lagi diatasi dengan parkir di ruang terbuka. Secara teori, perlindungan ini masuk akal. Memperkuat posisi akan melindungi aset dan mengembalikan sebagian daya tahan dari struktur itu. Drone serang Ukraina beradaptasi lebih cepat daripada Rusia menyelesaikan pembangunannya.
Serangan ini membuktikan sistem drone Ukraina terbaru mengurangi efektivitas perlindungan tempat perlindungan tersebut. 6 dari 7 tempat perlindungan yang rusak dalam seminggu di satu pangkalan menjadi bukti nyata klaim tersebut. Rusia menyelesaikan satu masalah, yaitu pesawat di lapangan terbuka, namun justru menimbulkan masalah baru, yaitu struktur yang mahal, mencolok, dan tetap yang sekarang Ukraina tahu persis di mana letaknya dan bagaimana cara meledakkannya dari dalam keluar. Untuk memahami mengapa hal ini penting, selain nilai dari pesawat itu sendiri, kita perlu membahas apa sebenarnya hanggar itu. Karena sebagian besar pemberitaan tentang serangan-serangan ini hanya memperlakukan cerita ini sebagai hitungan jumlah jet yang hancur saja. Itu meremehkan apa yang benar-benar diserang. Jet tempur bukan senjata mandiri, melainkan bagian dari seluruh sistem pendukung. Sistem itulah yang menentukan seberapa besar kekuatan tempur yang dihasilkan pangkalan udara pada hari tertentu. Konsep yang disebut kemampuan menghasilkan sorti. Hanggar adalah tempat bagian siklus yang paling padat karya berlangsung. Mesin-mesin diperiksa, avionik diuji dan dikalibrasi, senjata dimuat ke cantelan senjata. Semua itu bergantung pada mekanik terlatih, persediaan suku cadang, peralatan pendukung darat, jalur bahan bakar, peralatan uji diagnostik, dan dokumen perawatan. Dan semua itu harus berada di satu lokasi fisik agar bisa diterapkan pada pesawat sebenarnya. Dan pada tahun 2026, sebuah drone bisa mencapainya. Ukraina tak perlu melumpuhkan Su-30SM senilai $50 juta untuk mengurangi peran pesawat itu. Ukraina hanya perlu memperlambat dan membuat siklus menghasilkan sorti di pangkalan itu lebih mahal dan kurang andal dibanding minggu lalu, merusak bengkel perawatan dan area perbaikan. Jika perlengkapan pendukung di darat dihancurkan, pesawat yang seharusnya bisa terbang akan terhenti karena tak bisa dipersenjatai atau diisi bahan bakar. Hancurkan radar atau pertahanan udara di sekitar lapangan agar serangan drone berikutnya akan menghadapi perlawanan yang lebih kecil daripada serangan sebelumnya. Pesawat yang tak bisa digunakan untuk misi hari itu sama tidak bergunanya bagi Rusia seperti pesawat yang tidak ada. Itu sebabnya Ukraina terus menyerang lapangan udara yang sama di Crimea berkali-kali daripada mengejar jumlah sasaran yang dihancurkan sekaligus lebih besar di tempat lain. Ukraina mengetahui asal sebagian besar serangan glide Rusia. Mereka menargetkan lapangan udara itu secara tepat untuk mengurangi skala serangan Rusia pada hari tertentu. Namun, ada logika operasional yang lebih luas di balik alasan Ukraina menyerang banyak jenis target sekaligus. Ini adalah konsep operasi paralel yang berasal dari doktrin Angkatan Udara Amerika Serikat dan menjadi dasar kampanye udara koalisi melawan Irak. Idenya sederhana, sebuah kampanye berurutan menyerang satu target, menunggu, menilai kerusakan, lalu berpindah ke target berikutnya. Namun kampanye paralel menyerang banyak bagian dari sistem musuh secara bersamaan, termasuk lapangan udara, depot bahan bakar, lokasi radar, baterai pertahanan udara, simpul rel kereta api, penyimpanan amunisi, fasilitas pemeliharaan dan infrastruktur komando diserang secara bersamaan atau secepat mungkin sesuai kapasitas serangan. Tujuannya adalah menciptakan kejutan sistemik. Saat lawan harus menangani banyak masalah sekaligus, mereka tak bisa fokus memperbaiki atau bertahan pada satu masalah. Keputusan pun dibuat dengan informasi yang kurang lengkap. Sumber daya tersebar ke berbagai arah yang bersaing di seluruh negeri. Sistem pun melambat dan memburuk di semua tempat secara bersamaan. Ukraina menjalankan versi taktik ini dengan drone, rudal, dan sabotase operasi khusus, tapi jelas tidak dengan skala seperti Angkatan Udara Amerika Serikat. Namun logika dasarnya sama persis. Saki diserang 2 kali dalam 1 minggu. Guadalupe juga diserang di malam yang sama dengan serangan kedua. Kilang-kilang minyak Rusia terbakar dalam kurun beberapa minggu yang sama. Rusia kesulitan memusatkan pertahanan udara dan perbaikan karena terlalu banyak masalah bersamaan yang bersaing memperebutkan insinyur, suku cadang, dan baterai pertahanan udara yang terbatas. Pihak yang memaksa lawannya terus-menerus bereaksi, sementara dirinya tetap memegang kendali, biasanya akan memenangkan pertarungan atrisi seiring waktu, bahkan tanpa harus memenangkan setiap pertempuran secara mutlak. Sekarang kita perlu melihat gambaran lebih luas, karena serangan ke lapangan udara hanya setengah dari keseluruhan. Sementara itu, drone Ukraina terus menyerang hanggar di Crimea. Kampanye kedua yang lebih senyap telah melemahkan kemampuan Rusia untuk mengganti apa yang hilang. Kampanye ini hampir sepenuhnya dijalankan oleh rezim pengendalian ekspor barat, rantai pasokan yang dikenai sanksi, dan perhitungan industri pertahanan Rusia sendiri.
Mari kita lihat beberapa angka tentang kehilangan pesawat terlebih dahulu, karena hal itu menunjukkan mengapa kapasitas penggantian sangat penting. Proyek pelacakan sumber terbuka, ORIX, yang hanya menghitung kerugian yang dapat dikonfirmasi secara visual melalui bukti foto atau video, telah mendokumentasikan setidaknya 43 pesawat tempur pembom Su-34 dan setidaknya 21 pesawat seri Su-30 yang hilang atau rusak antara awal perang hingga Juni 2026. Dan karena ORIX memerlukan konfirmasi visual untuk setiap entry, angka-angka ini adalah batas bawah, bukan batas atas. Jadi jumlah sebenarnya hampir pasti lebih tinggi. Dibandingkan dengan armada Su-34 sebelum perang, yang diperkirakan berjumlah sekitar 163 pesawat, kerugian yang telah dikonfirmasi saja sudah mencakup 1/4 dari seluruh inventaris tersebut. Dan itu semua belum termasuk pesawat yang ditarik dari layanan karena kerusakan, perawatan yang tertunda, atau kekurangan kru, yang semuanya tidak tercatat dalam pelacak kerugian berbasis konfirmasi visual. Pada Juni 2026, total kerugian pesawat Rusia yang telah dikonfirmasi dari semua jenis pesawat sayap tetap berjumlah sekitar 185. Jumlahnya lebih banyak, termasuk semua pesawat tempur, setidaknya 2 kali lipat dari itu jika helikopter dan kerugian sekunder dihitung juga. Bahkan, sedini tahun 2024, RAND memperkirakan bahwa Angkatan Udara Rusia telah turun menjadi sekitar 75% dari kekuatan sebelum perang akibat keausan yang dipercepat dan pesawat-pesawat yang mendekati akhir masa pakainya serta kerugian yang terus bertambah sejak saat itu. Inilah lingkungan di mana industri pesawat Rusia seharusnya menggantikan kerugian tersebut, dan disinilah keadaan benar-benar menjadi buruk bagi Moskow. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer ini. Kami mengikuti peristiwa terbaru dan menyajikan analisis jangka panjang serta historis yang memperlihatkan jalannya perang di kedua sisi. Kembali ke masalah Rusia, mari kita mulai dengan program andalan VVS Su-57 Felon, pesawat tempur siluman generasi kelima yang telah dikembangkan hampir 2 dekade dan seharusnya menjadi jawaban langsung untuk F-35 pada tahun 2023. Perusahaan United Aircraft Corporation Rusia (UAC) dilaporkan mengirimkan 11 unit Su-57 ke pasukan Dirgantara Rusia, dan CEO-nya secara terbuka berjanji akan menggandakan produksi ke depannya. Sebaliknya, pengiriman justru berjalan ke arah sebaliknya. Pada tahun 2024, perkiraan yang paling dapat dikonfirmasi adalah 5 pesawat yang dikirimkan dari target 22 unit. Dan UAC mengakhiri sepanjang tahun 2025 tanpa satupun pengiriman. Su-57 baru yang secara resmi dikonfirmasi ke pasukan Dirgantara Rusia. Para analis menemukan gambar musim semi 2025 yang menunjukkan 2 pesawat bernomor ekor 25 dan 26. Namun itu masih spekulatif, karena Rostec belum pernah mengumumkannya secara resmi, yang sudah cukup menunjukkan sesuatu. Kontraktor pertahanan yang yakin dengan peningkatan produksi biasanya mengumumkan jumlah, jadwal, dan batch. Namun, program Su-57 Rusia justru tetap sunyi. Mereka merilis sedikit informasi dan membiarkan spekulasi mengisi kekosongan. Namun, mungkin ada alasan sederhana di balik itu. Lembaga think tank Inggris, RUSI, menerbitkan sebuah makalah penelitian berjudul pada November 2025, Vulnerabilities in Sukhoi Production, Clipping Russia's Wings. Di dalamnya, disebutkan bahwa pabrik perakitan utama Rusia di Komsomolsk di Amur, Novosibirsk, dan Irkutsk sudah berada di bawah sanksi langsung. Namun, makalah itu juga mencatat banyak pemasok tingkat 2 dan 3, seperti pembuat komponen rangka pesawat berbahan titanium, suku cadang mesin, dan sistem radar, sejauh ini masih berhasil menghindari pembatasan, yang oleh Rusia dianggap sebagai celah aktif dalam rezim sanksi saat ini. Bukan sebagai bukti bahwa kerentanan itu tidak ada. Namun pemetaan Rusia menunjukkan hal itu. Pemasok paling krusial termasuk produsen mesin UEC, UMPO, dan UFA, pemasok titanium VSMPO, Avisma, dan produsen radar Ryazan State Instrument Making Enterprise, semuanya berada di bagian Eropa Rusia, dalam jangkauan serangan jarak jauh Ukraina yang terus berkembang. Logika serangan yang digunakan di Hanggar Crimea juga menargetkan sasaran kedua yang lebih penting, yang sebagian besar belum dikenai sanksi dan masih dalam jangkauan di wilayah yang lebih utara. Hambatan pun semakin banyak. Su-57 dirancang dengan mesin generasi berikutnya yang dikenal sebagai Izdelie 30. Tetapi pesawat ini telah bertahun-tahun terbang dengan mesin transisi dari keluarga AL-41 yang lebih tua, sementara mesin baru sulit memberikan performa stabil. Seluruh kemampuan operasional pesawat tempur siluman modern, mulai dari jejak panas hingga performa sensor, kemampuannya untuk super cruise, semuanya bergantung pada konfigurasi mesin akhirnya. Dan para produsen tentu saja enggan untuk memulai produksi massal pesawat yang mesin utamanya belum final. Jika Anda menambahkan kekurangan komponen akibat sanksi pada transisi mesin yang belum selesai, pola yang muncul persis seperti yang kita lihat sekarang. Pesawat yang ada, yang terbang, yang dipamerkan sesekali untuk penerbangan publikasi, tetapi tidak bisa diproduksi secara stabil dan terprediksi untuk benar-benar menggantikan kerugian tempur. Perkiraan sumber terbuka menempatkan biaya per unit
Su-57 di kisaran antara 50 hingga 100 juta dolar tergantung pada konfigurasinya. Dan dalam ekonomi masa perang, Su-34 dan Su-35S lebih mudah diproduksi dan memberikan nilai tempur lebih besar untuk biayanya. Para perencana Rusia tampaknya mengikuti perhitungan tersebut, mengurangi prioritas pada program prestis yang mahal dan terhambat sanksi demi pesawat yang benar-benar bisa segera diproduksi. Meskipun pesawat yang lebih sederhana itu juga lebih cepat mengalami kerugian, dan bahkan uang untuk memperbaiki semua ini pun semakin sulit didapatkan. Pada November 2025, di Dubai Air Show, CEO Rostec Sergei Chemysov secara terbuka mengkonfirmasi bahwa ekspor pertahanan Rusia telah turun sekitar setengahnya dibandingkan dengan tingkat tahun 2022. Dia menyatakan penurunan tersebut terjadi karena produksi masa perang hampir seluruhnya dialihkan untuk militer Rusia sendiri, bukan untuk pembeli asing. Sebelum invasi, Rusia menghasilkan sekitar 1,1 triliun rubel, sekitar 14 miliar dolar per tahun dari pendapatan ekspor senjata, serta menjadi eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Analisis independen The Jamestown Foundation menunjukkan penurunan sebenarnya lebih tajam dari yang digambarkan Chemysov, memperkirakan penurunan ekspor sebesar 92%. Hanya antara tahun 2021 dan 2024. Laporan tersebut menunjukkan kombinasi dari produksi masa perang yang dialihkan, sanksi, inflasi, dan pembeli asing, termasuk pelanggan yang biasanya dapat diandalkan seperti India, yang secara aktif beralih ke pemasok lain. Dan menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, pangsa keseluruhan Rusia di pasar ekspor senjata global telah turun dari 21% menjadi kurang dari 7% dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sebuah negara yang selama puluhan tahun menjadi salah satu dari 3 eksportir senjata terbesar di dunia dan yang telah membangun pengaruh diplomatik yang besar di selatan global, khususnya melalui hubungan senjata tersebut. Namun ini bukan lagi sekedar cerita ekspor, karena kini sudah terlihat dalam laporan keuangan inti pada Juli 2026. Rostec mengungkapkan bahwa laba bersihnya turun 42% pada tahun 2025, meskipun pendapatan naik 25% karena pesanan dalam negeri yang meningkat selama masa perang. Dalam sebuah laporan, Chesomov mengatakan kepada Perdana Menteri Rusia bahwa perusahaan itu hampir kehabisan modal untuk mendanai proyek investasi baru. Bagaimana bisa terjadi? Sederhananya, Rostec pada dasarnya dipaksa menerima program-program pemerintah dengan margin yang jauh lebih rendah dibandingkan program-program yang dirancang untuk ekspor. Kontrak pengadaan dalam negeri tampaknya memberi margin keuntungan jauh lebih rendah daripada kontrak ekspor. Ini menunjukkan negara yang memulai perang enggan mengeluarkan dana untuk perlengkapan militer berkualitas yang bisa mengakhiri perang dan mencoba mengikis lawan dengan teknologi lama. Letakkan kedua kampanye itu berdampingan dan hasilnya sudah jelas. Ukraina menghancurkan pesawat tempur Rusia, merusak infrastruktur bahan bakar hanggar dan dukungan darat yang memungkinkan sorti dari pesawat yang masih bertahan, dan melakukan semua itu dalam kampanye operasi paralel yang lebih luas yang dirancang untuk membebani kapasitas perbaikan dan pertahanan Rusia di semua tempat secara bersamaan. Pada saat yang sama, sanksi barat, kerugian ekspor, alokasi sumber daya Rusia selama perang justru menekan industri yang seharusnya menggantikan kerugian, dan kedua tekanan ini saling memperkuat dalam lingkaran umpan balik positif. Setiap tempat-tempat perlindungan beton yang diperkuat Rusia, setiap pemasok yang setengah terkena sanksi namun diam-diam masih mengirim titanium dan komponen radar ke rantai pasokan, menjadi target berikutnya bagi drone yang menghancurkan 6 pintu perlindungan di Saki. Rekomendasi Rusi dari laporan yang disebutkan sebelumnya mengaitkan semua ini. Barat perlu memperluas cakupan sanksi ke pemasok tingkat kedua dan ketiga, karena disitulah celah yang bisa dieksploitasi saat ini berada. Setiap kontrak ekspor yang hilang dari Rusia akibat pembeli seperti India memilih pemasok lebih andal, berarti satu sumber dana Moskow berkurang untuk mendanai percepatan produksi yang menurut peringatan Rusia sudah mulai goyah. Inilah mekanisme berlipat ganda yang membuat kampanye lapangan udara Crimea lebih penting dari sekedar jumlah korban. Ukraina tidak perlu memenangi perang atrisi melawan inventaris pesawat Rusia yang sudah ada saat ini secara terpisah. Ukraina perlu memastikan kerugian Rusia melebihi kemampuan penggantian yang terhambat sanksi, hilangnya pendapatan ekspor, serta rantai pasokan dari pemasok yang terkena maupun tidak terkena sanksi, yang sudah kesulitan bertahan tanpa tekanan luar. Ini tidak berarti kekuatan udara Rusia di Crimea akan runtuh dalam jangka waktu yang pasti, dan kita harus hati-hati agar tidak melebih-lebihkan arahnya. Rusia tetap punya salah satu basis industri terbesar dunia. Rusia masih mampu merancang badan pesawat, membentuk struktur titanium, serta mengintegrasikan sistem senjata di dalam negeri, dan terbukti mampu beradaptasi serta berinovasi selama perang ini, termasuk membuka fasilitas khusus baru untuk sistem bahan bakar dan pengujian avionik. Bahkan Saki sendiri bisa dibangun kembali, dilengkapi ulang,
dan diberi perlindungan jika Moskwa memutuskan untuk memprioritaskannya seperti mereka membangun kembali pangkalan-pangkalan sebelumnya. Operasi paralel hanya berhasil jika pelaksana mampu menjaga tempo. Produksi drone Ukraina nyata dan terus berkembang, bersaing dengan pertahanan udara Rusia di sekitar Crimea yang kini diperkuat dan diadaptasi sebagai respon serangan ini. Akurasi serangan bisa menurun jika pengacauan dan peperangan elektronik Rusia berkembang lebih cepat dari sistem penargetan Ukraina. Namun yang bisa kita pelajari dari serangan Saki dan data industri adalah arah pergerakan. Dan arah itu telah sangat konsisten selama lebih dari setahun. Rusia terus mengatasi kerentanan sebelumnya, dan Ukraina terus menemukan yang berikutnya, entah itu drone serang terbaru yang bisa menembus beton, atau daftar sanksi barat yang belum menyasar pemasok tertentu. Beton tidak menyelamatkan jet-jet Rusia di Saki. Itu hanya membuat masalahnya sedikit lebih fotogenik di citra satelit. Dan masalah dengan Su-57 bukan hanya pada produksinya, tetapi juga bagaimana performanya di udara. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini. Dan seperti biasa, pastikan untuk berlangganan agar mendapatkan pembaruan harian tentang isu-isu paling mendesak dalam geopolitik global dan peperangan.